wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Uti. Good evening. Good evening. Alhamdulillah, syukran. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat, walaupun dengan keadaan virtual, kita masih bisa saling berjumpa dan bertemu di waktu yang luar biasa. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Ustazah Siti Huzaimah Esos MAG, Rabia Asrama Putri 1, dan yang terhormat Dr. Mu'alimin Muhammad Syahid, selaku pemateri kita pada hari ini. Okay guys, are you ready for refreshment PPE tonight? Ready. Ready. Okay, before we continue our agenda, mari kita perhatikan dahulu kurikulum vitae dari pemateri. Pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini bernama Dr. Mu'alimin Muhammad Syahid. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan di diploma pada Lipia, Jakarta, kemudian menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Wow, luar biasa ya. Kemudian menempuh pendidikan magister atau strata 2 di UIAM Malaysia. Kemudian strata 3 atau S3 di UIAM Malaysia. Pengalaman organisasi beliau yaitu World Assembly of Muslim Youth atau WAMI, dan prestasi beliau yaitu Ministry of Higher Education Research Grand Recipient 2018. Beliau saat ini sedang menjabat sebagai dosen senior Fakulti Syariah dan Undang-Undang University Sains Islam Malaysia atau USIM. Oke, jadi pemateri yang luar biasa pada malam hari ini, beliau dari Malaysia. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik Ustadz. Okay guys, before we continue our agenda, let's open our agenda by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, apakah Ustadz bisa mendengar suara Yasinta dengan jelas? Jelas. Suara saya didengari dengan jelas. Apakah suara saya juga jelas? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk pemateri kita yang luar biasa, Dr. Mu'alimin Muhammad Syahid. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi di UIN Lampung ya. Iya Ustaz. Khusus MC kita pada malam hari ini, Saudari Yasinta Rahmawati. Betul ya namanya? Betul Ustaz. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ustazah Huzaimah, Aim Huzaimah. Ini ustazah yang terkenal, seorang penulis novel yang sangat prolific. Mudah-mudahan beliau semakin berjaya dan cemerlang dalam menghasilkan karya-karyanya. Dan juga kepada kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, ini dari Fakultas Syariah atau dari fakultas lain yang berbeda? Berbeda-beda. Jadi oke, saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu di ruangan virtual ini. Jadi terima kasih kepada
pembawa acara tadi, MC yang telah menjelaskan secara ringkas tentang biodata saya. Disebutkan tadi saya dari Malaysia. Sebenarnya saya bukan dari Malaysia. Saya adalah seperti yang saya pernah bilang ke Huzaimah, dan Ustazah Huzaimah, Ustazah Huzaimah terkejut sebab saya bilang Malindo. Malindo itu maksudnya Malaysia Indonesia. Separuh dari umur saya habiskan di Malaysia. Jadi sebenarnya saya lahir di Jawa Timur, Tuban, penduduk Riau sekarang, tetapi sudah berada di Malaysia sejak hampir 20 tahun yang lalu. Jadi separuh dari umur saya habiskan di Malaysia. Sebagai seorang pelajar, S2, S3, kemudian sehingga sekarang bertugas sebagai dosen di Universitas Sains Islam Malaysia, USIM. Ada yang pernah dengar universitas ini? USIM? Belum pernah ya? Belum, Ustaz. Baik, nanti saya akan perkenalkan juga. Jadi salah satu tujuan dari forum atau acara kita pada malam hari ini, sebenarnya saya tidak mau dalam bentuk ceramah atau kelas, saya mau dalam bentuk santai. Meskipun materi yang dihasratkan atau dikehendaki oleh panitia adalah tentang haji, tetapi kita coba akan buat secara santai. Kita akan terangkan sedikit tentang poin-poin penting tentang haji, ibadah haji, rukun Islam yang kelima ini, dan insya Allah saya akan sharing juga seperti yang diminta oleh panitia, sharing tentang kiat-kiat untuk kuliah di luar negeri atau bermimpi studi di luar negeri. Bagaimana pengalaman belajar di luar negeri, kemudian apa rahasia atau mungkin tips supaya dapat kesempatan untuk sambung belajar studi di luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Boleh ya? Boleh, Ustaz. Oke. Boleh, Jadi Ustaz. peserta pada malam hari ini saya diberitahu dari berbagai fakultas dan juga berbagai semester ya. Ada yang tahun ke-1, 2, 3, 4. Betul begitu? Atau kebanyakan? Betul ya? Betul. Okay. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi ini pertemuan atau kesempatan yang tidak diduga-duga sebenarnya, karena silaturahim dari yang dimulakan oleh Ustazah Huzaimah ya, Ustazah Huzaimah melalui Facebook dan Messenger, akhirnya bisa bertemu dengan mahasiswa dan mahasiswi universitas yang cukup terkenal, satu-satunya UIN di Lampung. Mudah-mudahan UIN Raden Intan Real, UIN Real, betul. Jadi mudah-mudahan silaturahim ini bisa disambung, diteruskan pada waktu yang akan datang. Baik. Jadi saya akan langsung ke materi. Saya akan membawakan beberapa slide sebenarnya. Slide ini agak panjang berkaitan dengan haji. Tetapi saya akan secara singkat saja menerangkan, menjelaskan, sebab saya yakin sudah dipelajari materi ini, karena haji atau rukun Islam yang kelima ini adalah satu materi atau topik yang sudah diambil oleh pelajar-pelajar yang sekolah agama, bahkan sudah dimulai sejak TK. Oke. Jadi apa yang akan saya sampaikan adalah mungkin poin-poin penting dan secara ringkas. Kalau ada isu-isu atau pertanyaan yang ditanyakan nanti, itu lebih baik kita berdialog. Jadi kalau misalnya hanya mendengar dari saya,
Mungkin agak membosankan karena materi itu saja. Tetapi insya Allah berkaitan dengan ibadah haji ini, sebenarnya ada satu pembahasan yang baru, khususnya ketika kita dalam keadaan berbeda, yang mulai tahun kemarin sehingga sekarang yang masih lagi belum usai lagi, yaitu kondisi kita berada dalam pandemi ataupun pandemik COVID-19. Bahkan di Indonesia masih lagi mereka berjuang untuk mencegah atau kalau boleh menyelesaikan masalah yang melanda secara global ini. Dan di Malaysia pun sama juga, masih lagi struggle, berjuang untuk menangani pandemi yang masih agak membimbangkan ini. Kalau di Malaysia kasusnya, meskipun dia negara kecil, hanya sekitar 29 juta orang, tetapi kasusnya setiap hari hampir 1.500, 2.000, 1.000 lebih. Jadi pemerintah Malaysia pun cukup risau dan masih kampus-kampus masih online, tetapi sekolah sudah mulai dibuka, tetapi dengan protokol COVID yang sangat ketat. Jadi ketika kita mulai masuk ke musim pandemi ini, ibadah kita sehari-hari pun berubah juga. Dan bukan hanya haji, tetapi hampir semua, sholat 5 waktu kita, misalnya prosesi sholat berjamaah, korban, bahkan yang lain-lainnya pun terkena dampaknya. Dan haji pun seperti itu juga. Jadi nanti saya akan sharing juga berkaitan dengan apa kondisi ibadah haji sekarang ini, seperti apa di Saudi itu. Kalau kawan-kawan rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah tahu bahwasanya pada tahun 2020 yang lalu atau 1441 Hijriah, ibadah haji di seluruh dunia, jamaah haji di seluruh dunia ditiadakan. Maksudnya tidak ada pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi dari seluruh dunia, tidak terkecuali. Hanya orang-orang yang ada di negara Arab Saudi saja yang dibolehkan untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, satu ibadah yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh ditangguh, tidak boleh ditiadakan. Jadi karena tidak boleh ditiadakan, maka tetap diadakan dengan perubahan dan dengan kondisi atau syarat-syarat tertentu. Jadi untuk pengetahuan awal, jamaah haji tahun 2020 yang lalu hanya sebanyak 10.000 orang saja, dibandingkan dengan kebiasaan jamaah haji dari seluruh dunia yang hampir mencapai 3 juta orang. 3 juta dibandingkan dengan 10.000 orang saja. Jadi hampir berapa 0, berapa persen itu. Tetapi tetap dilaksanakan dan hanya orang-orang yang terpilih saja. Nanti saya akan sharing juga keadaan di sana bagaimana. Haji sekarang ini bagaimana keadaannya semenjak COVID ini. Oke? Baik. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya ketika saya menerangkan poin-poin penting tentang ibadah haji, rukun-rukun, wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji, bisa menginterupsi saya terus langsung dan menanyakan apa yang saya terangkan. Saya akan terangkan secara ringkas, mungkin sepanjang 30 menit. Kemudian 30 menit nanti kita sambung dengan soal jawab atau question and answer, dan juga sharing tentang kiat-kiat belajar sambung kuliah di luar negeri nanti. Baik, saya akan share. Saya diizinkan untuk sharing ini. Sharing PowerPoint. Boleh, Sudah. ya? Sudah ya? Ustaz. Oke. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat.
Bisa Ustaz. Oke, Bisa, baik. Ustaz. Saya mulai dari slide yang pertama. Oke. Jadi saya pun sebenarnya bertanya-tanya juga, kenapa ibadah topiknya adalah tentang haji. Nah, ketika saya diundang untuk sharing dengan mahasiswa-mahasiswi UIN Lampung ini. Tetapi ketika dikasih tahu bahwasanya ini adalah untuk murojaah atau refresh tentang topik ibadah haji, maka tidak ada masalah, dan ini adalah satu peluang yang cukup penting kita untuk memperbarui ilmu yang sudah ada atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelum ini. Jadi kita teruskan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, baik. Seperti yang semua tahu, bahwasanya sebentar, saya tutup pintu, anak saya tadi masuk. Oke, baik. Oke, jadi ada 9 poin, 9 topik ini yang mungkin bisa merefresh maklumat atau pengetahuan tentang haji. Jadi yang pertama syarat haji seperti biasa, kita murojaah saja, kita murojaah. Syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, kemudian larangan-larangan yang yang perlu ditinggalkan ketika haji, yang membatalkan haji, kemudian jenis-jenis haji, kemudian hikmah ibadah haji, dan juga isu-isu baru atau permasalahan kontemporari tentang haji. Ya, oke. Jadi secara ringkas langsung menuju ke syarat-syarat utamanya, bahwasanya seperti yang kita tahu bahwasanya orang yang wajib haji, orang yang dibolehkan atau yang sah untuk melaksanakan ibadah haji adalah yang pertama harus orang muslim, dia baligh. Maksudnya baligh ini adalah syarat wajib. Kalau sudah baligh maka dia wajib haji. Tetapi kalau belum baligh dan dia pergi haji, maka hajinya adalah belum dikategorikan sebagai, ataupun istilahnya belum memenuhi syarat wajib. Maka ketika dia sudah baligh, dia wajib melaksanakan haji lagi. Dan haji yang dilakukan ketika masih belum baligh berpahala kalau dia sudah mumayyiz, dia paham, anak kecil yang paham, bacaannya betul, dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, tetapi belum menjadikan hajinya telah terlaksana, karena ketika balik dia harus melakukan ibadah haji lagi. Orang yang berakal sehat, kemudian bukan seorang yang kategori budak, dan yang kelima adalah istita'ah. Tentang istita'ah ini pembahasan yang sangat panjang. Istita'ah ini adalah kemampuan. Jadi bila kelima-lima ini syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi dia haji, dan jika tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban haji seseorang itu. Oke. Tentang istita'ah. Istita'ah, jadi istita'ah ini ulama memberikan definisi yang berbeda. Ringkasnya adalah istita'ah maksudnya kemampuan mental, fisikal, dan material seperti berikut. Yang pertama, dia mempunyai biaya untuk pergi dan pulang haji. Seperti biasa. Yang kedua, biaya keperluan ketika berada di tanah suci ketika haji. Yang ketiga, dia sehat badan, ini istita'ah. Yang keempat, perjalanan yang lancar dan aman. Dan yang kelima, kemampuan sampai ke tanah suci. Coba sekarang kita perhatikan pada waktu ini, pada waktu pandemi ini, maka kenapa dibatalkan? Maksudnya tahun 2020 seluruh dunia
tidak mempunyai istita'ah. Ketika tidak mempunyai istita'ah, maka gugurlah kewajiban untuk berangkat haji. Indonesia dibatalkan pemberangkatan, Malaysia dibatalkan, semua negara dibatalkan karena tidak ada istita'ah. Kenapa tidak ada istita'ah? Karena untuk pergi ke sana tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena waktu itu masih tinggi-tingginya kasus COVID-19. Membahayakan diri, membahayakan nyawa. Maka ini dikategorikan sebagai tidak mampu. Jadi tidak mampu, perjalanan untuk ke sana itu tidak lancar dan tidak aman. Ketika badan dalam keadaan yang berada dalam bahaya karena kasusnya masih tinggi, maka ini masuk dalam kategori tidak sehat badan atau bisa menjadikan seseorang itu sakit dan sebagainya, maka tidak ada istita'ah. Oleh sebab itu gugur kewajiban untuk pergi haji. Jadi tidak ada masalah, semua ulama sepakat. Oleh sebab itu ketika negara membatalkan, maka tidak ada satupun, tidak ada seorang pun ulama yang membantah. Karena memang tidak ada syarat. Syarat istita'ah itu paling penting. Ketika tidak ada istita'ah, maka tidak wajib pergi haji atau haji gugur kewajiban itu. Dan istita'ah ini banyak sekali. Misalnya kalau dia tidak ada biaya, tidak perlu berhutang. Karena kalau nggak mampu, tidak wajib pergi haji. Nah, tapi mungkin nanti ada isu. Mungkin kawan-kawan ada persoalan nanti. Misalnya haji dengan berhutang di bank dan sebagainya. Apakah boleh dan sebagainya, nanti coba yang mengingatkan nanti, coba tanyakan ketika sampai pada pembahasan itu, pembahasan isu-isu baru tentang haji ini. Jadi intinya istita'ah ini adalah kemampuan untuk sampai ke sana yang meliputi semua ini. Kalau tidak ada ini, tidak ada istita'ah ini kemampuan, maka haji gugur. Tidak wajib bagi seseorang itu. Kemudian yang kedua rukun-rukun haji secara ringkasnya ada 6. Ketika pergi haji atau haji di sana, yang pertama adalah berihram, niat haji, ihram, seperti yang kita semuanya tahu. Untuk laki-laki pakaian tidak berjahit, pakaian ihram itu. Kemudian yang perempuan bebas, yang penting menutup aurat. Kemudian yang kedua, ini saya sebutkan secara ringkas rukun haji, rukun. Kemudian nanti saya akan jelaskan apa beda rukun dengan wajib. Kemudian yang kedua wukuf di Arafat atau di padang Arafah. Wukuf, tinggal di situ untuk beberapa waktu, duduk di situ di kawasan Arafah untuk beberapa waktu sehingga tenggelam matahari atau sehingga maghrib. Kemudian yang ketiga tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang keempat sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian yang kelima tahallul atau bercukur, dan yang keenam tertib, maksudnya tertib dari awal, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan rukun haji. Adapun yang ketiga wajib haji yang perlu dilakukan oleh jemaah haji. Seorang jemaah haji, di antara amalan-amalan yang wajib adalah dia harus berihram melalui miqat. Miqat ini ada, kalau nggak salah ada 5 ya. Ada miqat Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini miqatnya orang-orang yang datang dari arah Madinah. Kemudian miqat Dzatu Irq, miqatnya orang-orang yang datang dari negara Irak. Kemudian yang ketiga miqat Ahlu Najd atau Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini adalah miqatnya, tempat mereka mulai ihram orang-orang yang datang dari kawasan Najd. Najd ini sekarang Hijaz atau Riyadh. Kalau di Saudi Riyadh. Kemudian yang keempat miqat Yalamlam, yaitu miqatnya orang yang datang, calon jemaah haji yang datang dari arah Yaman. Dan biasanya
jamaah haji dari Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, mereka akan berihram melalui miqat Yalamlam ini ketika mereka naik pesawat. Jadi ketika di atas pesawat dan sudah sampai di atas Yalamlam, yaitu sekitar 94 km dari Ka'bah, dari Mekah, mereka berniat untuk ihram, atau yang laki-laki sudah memakai pakaian ihram dan niat untuk ihram. Ada satu kota dekat dengan Mekah namanya Jeddah. Ada satu airport di Jeddah. Pesawat yang dari Asia Tenggara biasanya mereka akan turun di Jeddah, tetapi Jeddah tidak mikot, masih dalam kawasan yang bukan mikot. Maka ketika pesawat turun ke Jeddah, orang-orang jamaah haji atau yang niat umroh, mereka sudah pakai pakaian ihram, sudah berniat. Kapan niatnya? Ketika di pesawat, yaitu ketika berada di atas kawasan Yalamlam, yaitu sekitar 94 km dari Mekah. Dan mikot yang kelima adalah mikot Al-Juhfah. Juhfah ini adalah mikotnya orang-orang penduduk Syam, Syria, Jordan, Lubnan, dan juga Mesir, dan juga Afrika. Jadi kawasan situ mereka akan bermikot ketika sampai di atas Al-Juhfah. Juhfah ini sekitar 186 km dari Mekah. Jadi kebiasaannya mereka berihram dari pesawat. Karena tempat-tempat ini tidak ada lapangan terbang, tidak ada bandara, kecuali satu, yaitu di Madinah ada bandara, kemudian di Jeddah, tetapi sudah masuk dia tidak boleh bermikot dari Madinah atau dari airport Madinah atau dari airport Jeddah. Oke. Kalau yang dari Madinah, mereka akan mulai ihram pergi ke Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Oke, baik. Ini sedikit secara ringkas tentang mikot. Oke. Kemudian wajib yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit ini maksudnya bermalam di Muzdalifah. Ini setelah selesai wukuf di Arafat, kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina untuk melontar jumrah. Kemudian wajib haji pun melontar jumrah pun masuk dalam amalan-amalan wajib haji. Dan yang kelima, menghindari perbuatan yang dilarang dalam keadaan berihram. Jadi wajib meninggalkan larangan-larangan semasa berihram, seperti misalnya pakai wangi-wangian, misalnya bergaul, menggauli istri, dan sebagainya. Ada banyak lagi amalan yang perlu ditinggalkan ketika berihram. Contohnya tidak bertengkar, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang telah selesai ibadah haji, manasik haji, dan mereka mau meninggalkan Mekah, maka ada satu amalan wajib yang dilaksanakan, yaitu tawaf wada. Oke. Jadi tawaf perpisahan. Wada itu perpisahan. Jadi apa perbedaan rukun tadi? Rukun tadi kan wukuf di Arafah, sa'i, tawaf, sa'i, bercukur, dan sebagainya kan. Yang wajib tadi, contohnya melempar jumroh, di mikot, pakai pakaian ihram, dan sebagainya. Perbedaan antara rukun dan wajib, kalau rukun haji, jika tidak dilaksanakan, maka ibadah haji yang kita lakukan batal atau tidak sah. Oke, jadi ketika misalnya salah satu rukun tadi tidak dapat dilakukan, maka batal haji itu. Contohnya, dia tidak sempat wukuf di Arafah, terlambat, sudah tenggelam, masuk waktu subuh. Jadi wukuf di Arafat itu mulai waktu duha, sekitar jam 9 atau 8 pagi sampai sebelum subuh. Jadi maksudnya boleh berada di situ. Kalau
waktu antara duha tadi itu atau sampai sebelum subuh dia tidak keluar kecuali setelah maghrib, atau dia berada setelah maghrib walaupun misalnya beberapa jam saja, kemudian keluar dari Arafah, maka sudah dianggap sebagai wukuf di Arafah. Tetapi kalau tidak sempat, maka hajinya batal. Nabi bersabda dalam satu dalil, al-hajju Arafah. Haji adalah asasnya wukuf di Arafat. Kalau tidak ada wukuf, maka tidak ada haji. Maka dia wajib untuk mengulangi hajinya lagi pada tahun yang akan datang. Itu rukun. Kalau wajib haji, contohnya tadi melempar jumroh, tidak ikut mikot, dan yang lain-lain tadi, jika tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah, tetapi dia wajib membayar dam. Atau dam ini menyembelih seekor kambing, membayar dam sebagai kompensasi atau hukuman karena dia tidak mikot di tempat yang ditentukan. Tetapi hajinya tetap sah. Nah, itu perbedaan rukun dan wajib haji. Oke, sunnah-sunnah haji ada banyak sekali. Ketika orang berihram dan melaksanakan manasik haji, ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan karena dia adalah sunnah. Nabi lakukan, tetapi Nabi tidak wajibkan. Ini adalah diantara amalan-amalan sunnah ketika haji. Dan juga sebenarnya contohnya yang pertama ini ar-ramlu. Ramlu, bahasa Arab ar-ramlu. Ar-ramlu itu berjalan di 3 putaran pertama ketika tawaf dengan langkah kaki yang pendek dengan jalan yang cepat. Nah, dulu bukan sebelum tahun 2020 atau sebelum-sebelum ini kebiasaannya kita disunahkan kalau mungkin ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu 7 putaran, 3 yang pertama berjalan cepat. Nah, itu sunnah. Nabi melakukan itu dengan para sahabat. Yang seterusnya ketika berjalan cepat itu adalah ittiba. Ittiba maksudnya untuk laki-laki menampakkan bahu yang kanan. Makanya kawan-kawan mungkin melihat kalau jamaah haji kan atau umroh ketika pakai ihram yang laki-laki yang pakai baju putih itu ihram, biasanya pundak bahu yang kanan ini nampak. Itu sebenarnya sunnah ketika tawaf putaran yang ketiga yang pertama. Bukan setiap waktu dinampakkan. Itu salah. Nah, oke. Jadi kalau tidak dalam masa tawaf tapi baunya dibuka, itu sebenarnya tidak ada fadilahnya. Maksudnya tidak ikut sunnah. Sunnahnya itu ketika putaran yang ketiga pertama itu, ketika tawaf. Jadi berjalan cepat waktu tawaf dengan membuka bahu yang sebelah kanan. Apa hikmahnya? Jadi ketika Nabi dan para sahabat haji waktu itu ahli Madinah atau penduduk Madinah dilanda satu penyakit. Jadi orang-orang Mekah, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy, mereka menyangka orang Madinah ini mereka lemah-lemah badannya karena sedang dilanda oleh satu penyakit. Jadi kalau mereka datang ke Mekah, mereka akan lemah. Jadi Nabi berkat wahyu yang diberikan kabar wahyu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy menyangka seperti itu. Kalau mereka tahu orang-orang Madinah lemah, mungkin mereka akan coba untuk misalnya mengalahkan dan sebagainya, mengambil kesempatan. Maka ketika Nabi sampai ke Masjidil Haram dan bertawaf, Nabi berjalan cepat. Kemudian menyingsingkan ihramnya ini di atas pundaknya dan terbuka pundak ataupun bahu yang kanan. Dengan keadaan yang sehat, kuat, berjalan dengan cepat. Ketika orang-orang kafir Quraisy melihat, mereka terkejut. Ternyata orang-orang Madinah, Nabi dan sahabat-sahabatnya sangat sehat, kuat. Nah, mereka pun tidak jadi dan tidak berani berbuat apa-apa terhadap orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk
melaksanakan ibadah tersebut. Nah, ini hikmahnya. Tapi kalau misalnya tidak buat, tidak ada masalah karena dia hanya sunnah saja. Ya, ar-ramal dengan ittiba. Kemudian tawaf ketika sampai, tawaf kudum, ini pun sunnah. Kalau tidak dilaksanakan tidak ada masalah. Kemudian mencium hajar aswad, sunnah saja. Dulu sunnah kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak menjadi masalah. Dan untuk pengetahuan mahasiswa dan mahasiswa semuanya, ketika tahun kemarin, hajar aswad dilarang untuk disentuh, apalagi dicium. Jadi tidak ada menyentuh hajar aswad maupun mencium hajar aswad. Meskipun secara hukum syar'inya hukumnya adalah sunnah. Tetapi ketika musim pandemi, jangankan mencium, memegang pun dilarang. Jadi hanya memberikan isyarat. Kan orang yang tawaf itu, yang 7 putaran itu, ketika sampai di sejajar dengan hajar aswad, ataupun ketika sampai di hajar aswad, dia disunahkan untuk memegang atau mencium. Kalau tidak boleh, hanya memberikan isyarat. Isyarat sudah cukup. Itu sunnah. Mengusap rukun yamani. Rukun yamani ini antara hajar aswad dengan satu sisi yang pertama, Ka'bah. Nanti kalau lihat di gambar, Ka'bah itu ada rukun yamani yang ketika kita tawaf, kita disunahkan untuk banyak berdoa ketika sampai di rukun yamani ini, antara sisi Ka'bah yang sebelum hajar aswad. Kemudian sholat rakaat setelah tawaf. Nah, sholat rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat makom Ibrahim itu yang mana, yang ada seperti kaca itu di sebelah Ka'bah, itulah makam Ibrahim. Di dalam ruangan kaca itu ada batu yang nampak kedua tapak Nabi Ibrahim sebagai bukti bahwasanya Nabi Ibrahim dan anaknya dulu menginjak kaki itu ketika membangun atau memperbaiki Ka'bah. Kemudian sunnah juga naik di atas Jabal Safa dan Marwah. Ini kalau mampu, berzikir dan berdoa menghadap Ka'bah ketika sa'i di atas Jabal Marwah dan Jabal Safa dan Marwah. Berlari cepat ketika sampai di antara lampu hijau ketika sa'i. Kemudian mabit di Mina. Mabit di Mina ini adalah sebelum prosesi haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, karena haji dimulai sebenarnya 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ketika waktu untuk wukuf di Arafah. Jadi 8 Dzulhijjah sudah pergi ke Mina untuk bermalam di situ bagi yang mampu, bagi yang ada kesempatan. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah ini disebut sebagai hari tarwiyah. Dia tidak wajib, tidak rukun, dia hanya sunnah saja. Oleh sebab itu, biasanya jamaah haji dari Indonesia, mereka tidak mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Tetapi mereka akan pergi langsung ke Arafah pada tanggal 9-nya. Karena itu yang rukun. Kalau ada sebagian yang mabit di Mina, ada sebagian yang tidak. Kemudian di antara sunnah juga adalah berdoa setelah melempar jumrah ula dan sani, atau jumrah, tempat melempar jumrah yang pertama, kemudian yang kedua. Dan ada satu lagi melempar jumrah yang ketiga, yaitu Aqabah. Jadi jumrah itu tempat melempar jumrah, ada jumratul ula, al-jumrah al-wusta, dan jumrah Aqabah. Kemudian bertakbir tatkala melempar jumrah. Oke. Jadi ini adalah sunnah-sunnahnya. Oke. Jadi secara ringkas, ini adalah urutan ibadah haji. Dia yang pertama tadi, kalau perhatikan, ini rukun haji dan wajib haji. Jadi sebenarnya hanya ada 12 prosesi. Yang pertama dimulai dari niat ihram haji, kemudian ihram dari miqat, yang kedua,
Kemudian dari mikot yang ketiga meninggalkan larangan dalam ihram, tidak boleh tidak misalnya meninggalkan larangan yang ketika ihram. Kemudian yang ketiga wukuf, yang keempat wukuf 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafat atau di padang Arafah. Yang kelima mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Yang keenam melontar jumrah kubro, jumrah yang nomor 3. Oke, jumrah yang nomor 3 pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini 10 Dzulhijjah ketika jamaah haji tengah melempar jumrah atau mabit di Muzdalifah, kita di luar Saudi tengah menjalankan prosesi Idul Adha, kan, 10 Dzulhijjah. Tapi jamaah haji ketika itu melempar jumrah kubro. Setelah itu, setelah melempar jumrah kubro, bercukur. Oke. Ketika jamaah haji telah melempar jumrah dan bercukur, maka dia sudah tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal ini maksudnya dia sudah dibolehkan untuk tidak berpakaian ihram, sudah boleh untuk memakai wangi-wangian, tetapi masih tidak boleh, satu perkara yang tidak boleh dilakukan adalah bersama dengan istri, menggauli istri. Setelah bercukur, untuk laki-laki bisa cukur habis atau cukur sedikit, dan untuk perempuan hanya menggunting beberapa helai rambutnya saja. Setelah itu tawaf, ini namanya tawaf ifadah. Setelah dari Mina tadi itu, setelah lempar jumrah. Kemudian setelah tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i. Setelah tawaf dan sa'i, maka prosesi manasik haji telah masuk dalam tahap atau level tahallul tsani. Tahallul tsani ini, ketika selesai tahallul tsani, maka semua larangan-larangan yang dilarang ketika ihram sudah dibolehkan, termasuk menggauli istri. Oke. Setelah sa'i ini, setelah tahallul tsani, balik lagi, karena tahallul ini kan sa'i ini kan di Mekah, sa'i antara Safa dan Marwah, balik lagi, kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana untuk besoknya melempar jumrah yang tiga-tiganya. Jumrah ula, wusta, aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau dia melempar jumrah 3 hari, maka dinamakan nafar tsani atau nafar akhir, nafar tsani. Maksudnya dia tinggal di Mina untuk melempar jumrah sebanyak 3 hari. Tetapi dibolehkan kalau yang misalnya bergegas mau pulang, boleh hanya melempar jumrah yang tiga tadi itu, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah hanya 2 hari saja, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu dia keluar dari Mina untuk pulang ke negara asalnya. Sebelum pulang dia perlu untuk melakukan tawaf wada tadi itu. Jadi ini prosesi ringkasnya haji. Oke. Kemudian larangan ketika ihram, mungkin secara ringkas saja. Memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki, maka ini adalah dilarang ketika berhaji. Menutup kepala bagi lelaki, tak boleh pakai topi, tak boleh pakai songkok, kopiah, tetapi payung boleh. Ini untuk lelaki. Menutup muka dan 2 tapak tangan bagi wanita. Wanita tidak boleh pakai niqab sebenarnya, tetapi kalau misalnya dikhawatiri atau takut fitnah, bisa memakai niqab. Dan tidak boleh memakai sarung tangan. Tangannya tidak boleh pakai sarung tangan. Untuk perempuan. Jadi dibuka. Tidak boleh memakai wangi-wangian di tubuh ataupun di pakaian. Tidak boleh memakai minyak rambut. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut atau mencabut bulu pada badan. Tidak boleh berburu binatang, buruan darat ketika ihram di tanah haram. Tidak boleh memotong, mencabut tumbuhan di tanah haram. Tidak boleh melakukan pernikahan atau menikahkan orang. Tidak boleh menggauli istri, bercumbu, dan sebagainya. Ini adalah larangan-larangan ketika ihram. Oke. Bisa saya sambung?
Bisa, Ustaz. Oke. Kemudian yang membatalkan haji. Oke. Tadi larangan-larangan tadi ada yang membatalkan, ada yang hanya mendapatkan dosa saja. Tetapi yang membatalkan haji ketika misalnya ini tidak dilakukan atau ini salah satu dilakukan, maka haji adalah batal. Salah satunya adalah tidak berwukuf di Arafah, seperti yang saya sebut tadi. Kemudian yang kedua, menggauli istri ketika sebelum tahallul awal. Ya. Jadi ketika berlaku ini, maka hajinya adalah batal dan dia wajib haji kembali pada tahun yang akan datang. Kemudian ulama mengatakan juga kalau berlaku murtad, naudzubillah min dzalik, pun batal haji. Jadi ada 3 yang paling utama. Secara ringkas jenis-jenis ibadah haji, mungkin rekan-rekan pun sudah biasa dengar. Jadi jenis yang pertama ada haji qiron. Qiron itu maksudnya menggabungkan di antara niat haji dengan niat umroh. Jadi dia berniat ketika ihram itu, niatnya adalah dia akan haji sekali dengan umroh. Maka dinamakan qiron. Qiron itu menyatukan. Dan ketika dia pilih haji jenis qiron, maka dia wajib untuk menyembelih hewan kurban. Jadi dia tidak perlu umroh secara khusus. Dia hanya haji dan masuk sekali pahala umroh sekali di situ. Yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad ini adalah dia berihram dengan niat haji saja tanpa umroh. Ketika dia berifrad ini, dia berihram dengan niat haji saja tanpa umroh, dia pun wajib untuk menyembelih hewan kurban. Okay. Dia biasanya qiron dengan ifrad ini agak susah, karena biasanya jamaah haji datang ke Mekah beberapa hari sebelum hari H, mungkin seminggu, mungkin beberapa hari, 5 hari, 4 hari. Jadi ketika dia sudah mulai berihram, misalnya tanggal 1 Dzulhijjah, dia sudah berihram, wajib tetap berada dalam keadaan ihram sampai selesai haji, yaitu tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Berapa minggu itu? Karena dia niatnya adalah ihram haji, langsung haji, atau dia gabungkan haji dan umroh. Tapi yang ketiga, jenis yang ketiga ini yang banyak dilakukan oleh jamaah haji kita, dan para sahabat ulama pun mengatakan yang paling afdal adalah haji tamattu ini. Kalau ifrad tadi, maksud ifrad adalah dia menyendirikan. Ifrad itu hanya melakukan satu ibadah saja tanpa umroh. Jadi orang yang memilih haji ifrad ini umrohnya kapan? Umrohnya adalah setelah melakukan haji, buat umroh kalau ada waktu. Jadi yang ketiga haji tamattu. Haji tamattu ini adalah umroh, dia melakukan umroh sampai ke tanah suci, ke Mekah, dia umroh dulu pada bulan-bulan haji. Oke. Bulan haji ini dia mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji itu. Jadi dia mau umroh dulu. Setelah selesai umroh, dia tahallul. Dia pakai pakaian seperti biasa. Tamattu ini maksudnya dia bersenang-senang. Maksudnya umroh dulu, selesai umroh, pakai pakaian seperti biasa. Sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah, baru dia mulai niat haji. Pakai pakaian ihram, dimulai dari miqat tadi. Oke. Tentang miqat, kalau sudah sampai di Mekah, maka orang yang sampai di Mekah, dia kalau bukan orang Mekah, maka dia harus pergi ke miqat. Ada satu tempat namanya Tan'im. Tan'im ini adalah miqatnya orang yang membuat umroh lagi atau yang mau berhaji. Dan untuk penduduk Mekah, miqatnya adalah dari rumahnya. Dari rumah masing-masing. Tetapi untuk orang yang sudah niat tadi itu, niat haji tamattu, dia tidak perlu ke miqat. Dia hanya niat umroh, niat haji, ihram dari tempatnya. Kalau dia tinggal di hotel itulah mulai ihramnya. Karena dia sudah niat haji, tetapi hajinya niatnya haji tamattu.
Untuk yang tamattu ini wajib menyembelih hewan kurban juga, sama seperti haji qiran, dan dia lebih mudah dibandingkan dengan haji-haji yang qiran ataupun yang ifrad tadi. Niat haji tamattu labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Labbaik Allahumma melaksanakan umrah, kemudian disambung dengan haji. Nah, kalau yang qiran tadi labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kalau ifrad labbaik Allahumma hajjan saja. Oke. Baik. Hikmah haji secara ringkas mungkin banyak sekali hikmahnya. Salah satunya adalah kita mendapat ampunan dari dosa bila hajinya diterima Allah SWT. Barang siapa yang diterima hajinya oleh Allah SWT, maka dia balik dari haji itu suci dari dosa, seperti sucinya anak bayi yang baru lahir. Nah, ini luar biasa. Al-Hajjul Mabrur, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, tidak ada pahala untuk haji mabrur kecuali surga. Maksudnya surga menanti untuk orang-orang yang haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempertebal dan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah tersebut ada rasa khusyuk, fisik harus kuat, mental pun harus kuat. Oleh sebab itu Nabi mengatakan perempuan ini dia tidak ada jihad. Kalau mau berjihad, jihadnya adalah ketika haji. Memang betul-betul menguras tenaga. Haji ini bukan hanya tenaga yang dikuras, bukan hanya biaya, tetapi tenaga juga. Oleh sebab itu, istilah ulama mengatakan haji ini adalah ibadah jasadiyah wa ibadah maliyah. Ibadah materi dan ibadah jasadi. Karena dua-duanya diperlukan. Mempererat ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Biasanya kan sampai 3 juta lebih kan orang yang pergi haji. Mengenal tempat-tempat yang bersejarah. Kita tahu Ka'bah, Bukit Safa Marwah, mengenang kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, di Madinah, Arafah dan sebagainya. Dan juga sebenarnya haji ini adalah musim haji adalah menjadi satu forum muktamar atau konferensi akbar bagi umat Islam seluruh dunia sekali dalam setahun. Dan ketika misalnya wukuf di Arafah, semua orang sama, baik kaya miskin, tak ada orang yang dibedakan, semuanya menghadap Allah SWT. Suasana wukuf di Arafah seperti suasana padang mahsyar, mengingatkan kita pada akhirat dan sebagainya. Itu diantara haji. Oke, baik. Ini secara ringkas manasik haji. Nah, mungkin saya berhenti sebentar untuk kalau misalnya ada soalan, ada tanya jawab. Sebelum saya masuk ke isu baru ibadah haji, khususnya haji dan pandemi COVID-19 ini. Nah, silakan Yasinta. Baik, terima kasih Ustadz. Baik teman-teman, kita telah mendengar penjelasan tentang haji oleh Ustadz Mu'alimin. Oke, sejauh ini adakah yang membuat teman-teman bingung atau masih gimana sih haji yang secara mendalam atau pertanyaan yang lain? Dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh untuk membuka mikrofonnya, unmute terlebih dahulu. Atau kalau masih menyediakan atau masih mau menulis tentang soal jawab, saya akan sambung langsung dengan isu baru ibadah haji ini, supaya kita terbuka pengetahuan dan minda kita open pengetahuan kita berkaitan dengan apa yang berlaku sebenarnya haji pada musim pandemi ini. Bagaimana mereka melakukan ibadah haji pada musim pandemi ini.
Atau ada yang mau tanya? Sampai Bagaimana pukul teman-teman? berapa ya Sinta? Ini 9:30. Acaranya sampai pukul berapa? Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Ustadz, ini izin bertanya perihal tahalul. Tahalul itu kan ada tahalul sogir dan kabir. Itu perbedaannya apa ya Ustadz? Yang tahalul sogir itu seperti apa, kemudian yang kabir itu seperti apa? Oke, sebenarnya itu hanya istilah. Sebagian ulama menamakan tahallul kabir itu adalah tahallul tsani. Tahallul shogir itu tahallul awal. Jadi tahallul shogir adalah tahallul awal, yaitu melaksanakan 2 dari 3 prosesi manasik haji, yaitu melempar jumrah aqabah, kemudian bercukur, dan apa tadi itu wukuf. Setelah melempar jumrah dan tahallul bercukur, maka dia sudah melaksanakan tahallul shogir atau tahallul awal. Tapi setelah itu dia sambung tawaf, kemudian sa'i, maka dia sudah melakukan tahallul kabir atau tahallul tsani. Jadi itu istilah saja. Tahallul shogir itu tahallul awal, tahallul kabir itu tahallul tsani. Begitu. Baik, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Baik, Ustadz, di sini ada yang bertanya melalui chat. Pada bagian kan di kota Mekah itu dilarang untuk membunuh hewan di sekitar lingkungan yang berada di kota Mekah. Nah, bagaimana jika dia membunuh semut? Apakah itu juga mendapatkan dam atau diperbolehkan untuk membunuh seperti semut, nyamuk, dan serangga yang lainnya? Ya, baik. Di tanah suci, tanah suci ini maksudnya tanah haram. Tanah Mekah ini bukan semuanya tanah haram. Dan Madinah juga bukan semua tanah haram. Dia hanya ada batas-batasnya. Ada batasnya. Jadi di Mekah, di Madinah sudah diberi batasan, sudah diberi tanda. Jadi ketika kita berada di kawasan yang bertanda itu, bahwasanya kawasan ini adalah kawasan haram, maka tidak diperbolehkan untuk berburu hewan, ataupun tidak boleh mencabut rumputnya, merusakkan tanamannya, membunuh hewan-hewan yang ada di dalam. Kalau tidak membahayakan. Contohnya kalau semut biasanya dia tidak membahayakan. Jadi kalau menggigit pun jangan dibunuh, tetapi hanya boleh disingkirkan. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Contohnya burung gagak, ular, tikus, nah itu boleh dibunuh. Jadi tidak sampai membayar dam, kecuali kalau misalnya disengaja dia berburu. Nah, itu kesalahan, melakukan satu kesalahan. Maka dia wajib untuk membayar dam, karena kesalahan itu adalah agak berat, yaitu melakukan larangan di tanah haram. Oke. Baik, Ustaz, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan mengenai tawaf tahallul, Ustaz. Pada buku PPI di Mahat itu kan terdapat jenis-jenis tawaf. Nah, itu terdapat tawaf tahallul, yaitu tawaf yang menghalalkan barang yang haram karena ihram. Nah, itu maksudnya barang yang haram yang seperti apa, Ustaz? Oke. Dia yang dimasukkan dengan tawaf tahallul itu, yaitu tawaf ifadah tadi. Tawaf setelah dari Mina, dari melempar jumrah Aqabah. Oke. Jadi ketika selesai melempar jumrah di Mina, bercukur, itu tahallul awal atau tahallul shogir. Berangkat ke Mekah untuk tawaf. Biasanya orang yang tawaf ini tawaf ini dinamakan tawaf ifadah.
dan satu paket. Setelah tawaf dia sa'i. Maka tawaf ini dinamakan tawaf tahallul asani. Setelah dia melakukan tawaf dan sa'i ini, maka sudah sampai pada tahallul tsani dan dibolehkan melakukan apa yang dilarang ketika dia dalam keadaan ihram. Contohnya yang dilarang adalah misalnya menggauli istri, pakai pakaian biasa, berwangi-wangian dan sebagainya. Nah, itu kalau tahallul tsani ya. Kalau tahallul awal menggauli istri masih tidak dibenarkan, masih tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tahallul tsani atau tahallul kabir tadi itu boleh, semuanya boleh. Yang dilarang itu sebelum itu dibolehkan, termasuklah menggauli istri. Oke? Bisa saya sambung sedikit berkait ini supaya kita tahu, sebab sekarang ini haji kalau secara teori yang di buku-buku itu sekarang prakteknya berbeda karena pandemi ini COVID-19. Jadi saya ringkaskan di sini. Jadi pada tahun 2020 haji dibatalkan bagi calon jamaah haji di luar Saudi, seperti yang disebut tadi. Manasik haji tetap dilakukan bagi penduduk Saudi. 10.000 jamaah saja. Maksudnya adalah 70% dari 10.000 itu adalah penduduk luar Saudi, bukan orang Saudi yang tinggal di Arab Saudi. Sedangkan yang 30%-nya adalah penduduk Saudi sendiri dan mereka adalah dari staf haji, staf keamanan, medis, tim medis dan sebagainya. Jadi 10.000 itu sebagian besar adalah bukan orang Saudi. Orang luar Saudi yang tinggal di Saudi. Karena di Saudi kan seperti di Malaysia, banyak orang luar. Hampir kalau di Malaysia mungkin sekitar 2 atau 3 juta orang luar negeri, orang asing yang tinggal di Malaysia. Kalau di Saudi lebih banyak lagi, mungkin hampir 5 juta atau 5 juta lebih. Jadi dari 10.000 itu 70%-nya adalah orang yang tinggal di Saudi dan bukan penduduk Saudi. Kemudian manasik haji pada waktu itu sesuai dengan SOP atau protokol COVID-19 yang sangat-sangat ketat. Adapun haji tahun 2021 ini masih lagi belum jelas apakah akan diberangkatkan atau tidak, apakah Saudi akan menerima calon jamaah haji atau tidak, masih dibincangkan, didiskusikan, tetapi mungkin jumlahnya akan ditambah dan ada beberapa syarat. Contohnya calon jamaah haji yang terpilih akan melaksanakan ibadah haji wajib telah divaksinasi. Wajib vaksinasi COVID-19. Oke. Baik. Kita lihat cara melempar jumroh mereka. Kan? Semuanya mengikut protokol COVID. Ini gambar yang pertama ketika mereka melempar jumroh. Jadi masing-masing sudah ditandai, mereka harus berada di tanda untuk melempar jumroh. Dan yang uniknya, kerikil yang dilempar, yang diambil oleh jamaah haji adalah kerikil yang sudah disterilkan. Bukan sembarang kerikil. Kalau dulu sebelum COVID, kerikil manapun di Musdalifah atau di Mina bisa diambil untuk dijadikan untuk dipakai melempar jumroh. Tetapi sekarang sudah disediakan dan kerikil-kerikil itu sangat steril. Oke. Dan tidak ada misalnya berkerumun, semuanya ada barisan, tentara pun menjaga dan sebagainya. Kalau sebelum pandemi memang agak susah. Penjarakan sosial itu tidak ada sama sekali. Tapi sekarang ini penjarakan sosial sangat-sangat ketat. Nah, ini ketika melempar jumroh. Ketika wukuf di Arafat pun sama. Mereka akan berada berjarak dan wukuf di Arafat ini disunahkan untuk wajib, disunahkan untuk banyak berdoa. Jadi mereka banyak berdoa, tetapi dengan protokol COVID. Ini suasana ketika mereka wukuf di Arafah pada tahun lalu. Tawaf pun sudah memakai garisan dan harus berjarak. Kalau sebelum ini biasanya tidak ada garisan-garisan ini. Jadi ini protokol tawaf ketika COVID. Sa'i pun sama, berbaris dan
tadi saya ada sebutkan, kalau sampai di lampu yang hijau ini, orang yang sa'i disunahkan untuk berlari-lari kecil, mempercepatkan jalan. Kalau sudah sampai sudah di depan lampu yang hijau ini di atas, kembali berjalan seperti biasa. Oke. Jadi tadi melempar jumroh tadi sama. Kemudian sholat tarawih dan id tetap dilaksanakan untuk orang yang tinggal di Mekah, tetapi sangat-sangat terbatas. Karena di Saudi sampai sekarang masih tidak diperbolehkan untuk membuka sholat id di masjid-masjid lain, kecuali masjid Mekah dan Madinah, tetapi tidak dihadiri oleh ramai jemaah, hanya beberapa jemaah saja. Oke, baik, itu saja yang tentang COVID-19 dan haji serta isu baru ibadah haji. Oke, silakan. Baik, Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak, maka dilanjutkan. Mungkin ada kawan-kawan yang keluarganya sudah mendaftar haji, sudah mau berangkat tahun 2020 atau tahun 2021. Nah, sekarang mereka tidak ada istita'ah, jadi tidak wajib. Sampai keadaan betul-betul mengizinkan. Barulah haji itu wajib bagi mereka. Baik, Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ini lagi. Ustaz, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Untuk yang pertama, untuk hukum dari umroh itu apa ya, Ustaz? Karena setahu kami kalau umroh itu sunnah, tapi kemarin di buku itu ada yang mengatakan bahwa hukumnya itu wajib. Gitu. Baik. Terus kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan haji dan umroh itu kan ada haji tamatu, qiron, kemudian ifrad. Nah, itu untuk yang secara bersamaan, maksudnya yang ada hajinya dan umrohnya, itu niatnya bagaimana ya Ustaz? Dan juga untuk rukunnya itu kan ada yang di haji ada antara haji dan umroh itu rukunnya sama Ustaz. Nah, itu rukunnya dilakukan sekali saja atau dilaksanakan 2 kali? Gitu, Ya, Ustaz. baik. Pertanyaannya bagus. Yang pertama tentang apa tadi, Emin? Yang pertama hukum umroh. Umroh, oke, umroh. Jadi umroh ini ulama berbeda pendapat. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya umroh itu sunnah, tidak wajib. Jadi pandangan yang mengatakan umroh itu wajib adalah qaulun marjuh ataupun sebagian ulama saja. Tetapi jumhur mengatakan umroh adalah sunnah. Oke. Jadi tidak perlu misalnya kalau tidak mampu haji, biasanya orang karena haji misalnya kan menunggu sampai belasan tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kalau mampu dia umroh dulu. Tapi umroh itu adalah umroh sunnah, bukan wajib. Karena kalau dia, maksudnya hajinya tetap wajib bagi dia. Kalau dia umroh sampai 10 kali, 100 kali pun haji tetap wajib bagi dia. Okay. Dan umroh itu sendiri adalah sunnah, bukan wajib. Yang kedua tentang menggabungkan haji, niat haji dan umroh. Orang yang berniat haji dan umroh, maksudnya dalam niatnya itu dia sudah masukkan umroh sekali. Sebenarnya apa perbedaan umroh dengan haji? Prosesnya yang membedakan itu hanya kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada melempar jumrah, tidak ada mabit di Muzdalifah. Umroh itu hanya tawaf, sa'i, dan bercukur. Itu umroh. Jadi ketika dia niat haji dan umroh, maka semuanya dia lakukan. Termasuk jadi dari mulai tawaf, sa'i, lempar wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian bercukur, melempar jumrah, semuanya dilakukan. Masuk sekali dalamnya itu adalah umroh. Maka dia dapat 2 pahala.
pahala haji dan pahala umroh. Tergantung niatnya, niat kita bagaimana. Kan kalau niat yang ifrad tadi, dia hanya niat haji, maka pahala umroh tak dapat. Setelah haji baru dia melakukan umroh. Jadi umrohnya itu hanya tawaf, sa'i, bersyukur, umroh selesai, dapat pahala umroh. Oke. Oke, jelas? Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Baik, dari teman-teman yang lain. Apakah cukup? Bagaimana? Ada Ufti. Baik, silakan Uti. Izin bertanya Ustadz mengenai melempar jumroh. Nah, dijelaskan bahwa melempar jumroh itu adalah pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Dan apabila dia bermalam selama 3 hari di Mina, maka sampai tanggal 13 juga. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada tanggal 11 dan 12 yang dilempar adalah jumroh Aqobah, Jumratul Ula, Wusto, dan Aqobah secara berurutan. Nah, yang dipertanyakan adalah apa perbedaan dari ketiga jumroh itu, Ustadz? Apakah benda yang dilemparkan itu berbeda, atau jumlahnya yang berbeda, atau waktunya, misalkan zuhur apa, terus isya, asar apa gitu, atau bagaimana? Oke, baik. Tentang lempar jumroh ini, dia ada dua jenis. Yang pertama, setelah tanggal 10, setelah pulang dari Arafah, mabit di Muzdalifah, pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya itu, jamaah haji melempar jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Dia namanya saja yang berbeda. Tentang yang dilempar itu sama, jumlah kerikilnya pun sama, kemudian doa pun sama, tetapi waktunya saja. Kalau yang 10 Dzulhijjah, waktunya dimulai dari setelah matahari terbit, waktu duha, sampai malam. Oke, hanya kalau dia melakukan jumroh Aqobah tadi itu, melempar jumroh Aqobah, kemudian dia bercukur, maka dia selesai tahallul awal yang disebut tadi. Setelah itu, dia pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, kemudian sa'i, dia balik lagi ke Mina kembali ke Mina untuk mabit di Mina dan melempar jumroh yang 3. Kalau tanggal 10 hanya 1 yang dilempar, yaitu jumroh Aqobah. Aqobah ini maksudnya yang paling jauh dari Mina, jadi berjalan jauh ke depan. Kalau tanggal 11, 12, 13 yang dilempar adalah 3 jumroh. Yang pertama jumroh ula, kemudian beranjak ke depan lagi jumroh wusta, kemudian ke depan lagi jumroh Aqobah. Prosesnya sama, yang dilempar sama, tetapi yang tanggal 11, 12, 13 ini adalah 3 jumroh itu, doanya pun sama, zikirnya sama, waktunya pun sama. Setelah yang terbaik adalah waktu duha. Tetapi biasanya sebelum pandemi, keadaan sangat sukar kalau kita pilih waktu duha. Maka dibolehkan waktu kapanpun yang bisa. Sore, bahkan malam pun bisa. Jadi itu beda di antara lempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah dengan lempar jumroh ula wusta Aqobah pada tanggal 11, 12, 13. Jelas? Jelas, Ustaz. Afwan Ustadz, untuk perincian pembagian batunya itu seperti apa? Dia batu, oke. Untuk batu, kalau dulu kita bisa, jamaah haji bisa mengumpulkan batu di mana-mana,
Biasanya batunya itu diambil ketika mabit di Musdalifah atau dikumpulkan di Mina ketika malam-malam itu dia cari, dan biasanya sekarang ini sudah disediakan. Jadi pernah nggak dengar cerita katanya tempat jumroh Ula, Thania, dan Aqobah ini kan beratus ribu, berjuta orang melempar kerikil ke dalam kayak sumur kan, kayak lubang itu. Sebenarnya kemudian ada yang bertanya, kenapa tidak penuh-penuh, sedangkan berjuta orang melempar. Ada yang bilang katanya naik ke langit kerikil-kerikil itu dibawa oleh malaikat. Sebenarnya itu adalah cerita yang tidak betul, karena pihak petugas haji Saudi mereka akan mengeluarkan kerikil itu kemudian ditaruh di tempat lain supaya diambil lagi oleh orang. Jadi dikeluarkan secara manual. Oke. Jadi kerikil-kerikil itu dia tidak ada prosesi yang khusus, tetap sama. Dan melemparnya pun kalau tidak baca apa-apa pun dibolehkan. Yang penting masuk ke dalam kawasan melempar jumroh itu. Sekarang ini mudah karena sudah diberikan tanda yang besar. Ketika melempar pasti jatuh ke dalam lubang, tidak akan pergi ke tempat lain. Kalau dulu tahun 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mungkin bisa mengenai orang di depan kita. Kan dia lubang, dikerumuni oleh jamaah haji, kemudian masing-masing melempar, maka kadang-kadang kena orang yang di depannya. Sekarang tidak seperti itu, sudah sangat aman. Sudah sangat aman dan prosesinya pun sangat mudah. Jadi tidak ada yang istimewa. Contohnya tidak boleh berkeyakinan ketika melempar jumroh itu adalah melempar setan. Itu tidak betul. Kita hanya mengikuti apa yang Nabi buat. Meskipun kisahnya adalah kisah ketika Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan untuk tidak membunuh anaknya, tetapi ketika prosesi melempar jumroh yang kita lakukan adalah karena kita mengikuti Nabi. Maka lemparan pun lemparan biasa. Yang penting masuk ke dalam lubang. Dan kerikil yang sederhana, tidak kecil sekali dan tidak besar sekali. Mungkin lebih kecil dari kelereng. Seperti itu. Oke. Jadi ada banyak mitos yang sebenarnya tidak betul, maka tidak perlu dipercaya. Mitos-mitos yang macam-macam yang ketika lempar jumroh misalnya seperti melempar setan dan sebagainya itu tidak betul. Oke. Baik. Untuk teman-teman yang lain apakah sudah jelas? Terima kasih Ustadz telah memberikan materi yang luar biasa mengenai haji dan membuka mindset kita mengenai scholarship. Dan semoga kita semua bisa menjadi penerima beasiswa selanjutnya. Amin. Oke, amin. Oke, buat teman-teman, tolong diingat pesan Dr. Mualimin. Tetaplah berani bermimpi dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena itu adalah kunci sukses kita. Betul. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Biasa. Mohon maaf ini belum bisa memberikan imbalan yang setimpal dengan materi Saya tidak penting bagi saya. Yang penting adalah kawan-kawan, mahasiswa, mahasiswi dapat manfaat. Saya dapat membuka cakrawala minda Anda semuanya. Karena saya anggap meskipun ini baru pertama kali saya melihat Anda semuanya, tetapi sama seperti mahasiswa dan mahasiswi saya. Saya pun mengajar S1 juga, dan sekarang ini masih online, masih libur sebenarnya, libur semester. Insya Allah minggu depan baru mulai buka semester, tetapi masih online juga, masih daring. Jadi kalian pun sama seperti mahasiswa dan mahasiswi saya. Atamanna lakum dawamat taufiq wan najah. I hope success, future for all of you. Oke, sampaikan salam pada dosen-dosen, ustaz-ustaz, dokter-dokter di UIN yang mungkin saya kenal. Saya ada 1-2 kawan, tapi tidak
lupa di mana di fakultas apa beliau. Tapi ada insya Allah. Oke, mudah-mudahan suatu hari nanti ada dari mahasiswa dan mahasiswi ini ataupun dari ustazah sendiri akan sampai ke Malaysia, baik studi banding, kunjungan, atau sekedar misalnya jalan-jalan di Malaysia. USIM mempersilahkan untuk dikunjungi. USIM adalah kampus yang paling dekat dengan International Airport. Bandara Internasional Kuala Lumpur paling dekat adalah dengan kampus USIM. Jadi begitu sampai di bandara, 15 menit sampai 20 menit sudah sampai di pintu gerbang Universiti Sains Islam Malaysia. Oke? Terima kasih, Ustaz. Dipersilakan, insya Allah nanti. Semoga silaturahmi kita masih tetap terjaga ya, Ustaz. Amin, amin. Okay, guys. We have in the end of our agenda. So let's close our agenda by reciting Hamdalah. That is our pleasure can to meet with our tutor, that is Dr. Mu'alimin. Ini adalah malam yang spesial dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dengan sebesar-besarnya dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dari Yasinta pribadi dan dari pihak Winril pribadi. Syukran Ustadz. Afwan, jazakumullah khairan. Baik, lailatukum sa'idah. See you again. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.